1171169 dari Prodi Teknik Informatika golongan C 2017. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang sistem yang saya buat, yang saya kembangkan menggunakan MATLAB, tentang ekstraksi fitur maupun ekstraksi warna dari sebuah citra, di mana objeknya yaitu cabai. Pada video selanjutnya, saya juga menjelaskan tentang tutorial penggunaan dari sistem itu dan juga penjelasan dari codingannya. Nah, pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan pada implementasi dari sistem ini terhadap objeknya yaitu cabai. Nah, khususnya pada video kali ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem yang saya kembangkan menggunakan MATLAB ini terhadap tingkat kematangan cabai. Jadi tentang deteksi tingkat kematangan cabai. Oke. Siapa sih yang nggak tahu dengan cabai? Nah, tanaman cabai merupakan tanaman yang banyak ditanam di Indonesia. Cabai itu sendiri ada banyak macamnya, khususnya cabai rawit. Nah, cabai rawit ini sendiri bisa dilihat dengan jelas antara cabai yang matang dengan cabai yang tidak matang. Cabai yang matang biasanya itu cenderung berwarna merah, sedangkan cabai yang masih muda, masih mentah, itu berwarna hijau. Nah, di Indonesia sendiri, cabai ini sangat digemari karena masyarakat Indonesia khususnya menyukai makanan yang pedas. Bisa dilihat dan juga bisa dibayangkan dengan banyaknya petani di Indonesia, khususnya petani cabai, maka akan menyulitkan jika harus memilih cabai yang matang satu persatu. Nah, di mana umumnya petani cabai melihat atau mensortir cabai yang matang dengan melihat tingkat warna dari cabai itu sendiri. Oke, oleh karena itu pemilihan cabai yang matang secara manual itu akan sangat menguras tenaga dan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang mampu memilih cabai yang matang secara otomatis, sehingga dilakukan dengan lebih cepat. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu pemilihan cabai dan juga mengidentifikasinya dengan tingkat kematangan cabai, itu yang dianalisis. Nah, namun fokus kali ini yaitu pada ekstraksi fitur maupun ekstraksi warna dari citra cabai, di mana fokus dari video kali ini yaitu tentang sistem saya, di mana itu tidak menjelaskan tidak membuat sistem yang menganalisis cabai itu matang atau tidak, namun lebih ke mendapatkan data dari sebuah citra, khususnya citra cabai, di mana data tersebut berupa ekstraksi fitur, yaitu yang nantinya akan sebagai data untuk ukuran cabai dan juga ekstraksi warna. Nah, data-data ini bisa nantinya dianalisis sebagai acuan untuk menganalisis apakah cabai ini termasuk cabai matang atau tidak. Namun sistem kali ini hanya sebatas mengambil data dari sebuah citra cabai. Nah, namun jika dikembangkan nantinya bisa nanti dikembangkan menjadi sistem yang dapat menganalisis dan menentukan apakah cabai ini matang atau tidak hanya dari citranya. Oke. Seperti ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya jelaskan tentang tutorial penggunaan dari sistem ini. Oke. Nah, oleh karena itu kali ini akan lebih ke implementasi terhadap cabai. Nah, oke. Pada pertemuan selanjutnya, langkah pertama dari penggunaan aplikasi ini atau sistem ini yaitu dengan membuka citra dulu, citra dari cabai. Oke. Ini. Nah, jadi saat citra cabai asli ini didapatkan, maka nanti secara otomatis akan mengekstraksi fitur maupun ekstraksi warna. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis apakah cabai ini matang atau tidak. Nah, sehingga data ini didapatkan. Namun sebagai penjelas atau membantu pengguna sistem ini untuk memahami tentang sistem ini atau tentang cabai ini, cara kerjanya, diberikan juga tambahan yaitu
untuk mengedit citra asli ini sebagai gambaran yang diinginkan. Nah, di sini ada pilihan gambar grayscale, gambar biner, dan gambar garis tepi. Nah, seperti ini. Memilih grayscale, nah, akan mendapatkan gambar yang warna abu-abu atau keabuan. Nah, sedangkan biner, nah, akan didapatkan citra seperti ini. Jika dilihat dari kodenya, terdapat 3 opsi untuk mengedit, yaitu gambar grayscale, gambar biner, dan gambar garis tepi. Nah, untuk gambar grayscale sendiri ini, yaitu gambar grayscale ini didapatkan dengan menggunakan RGB to gray. Nah, jadi dari citra yang berwarna RGB itu menjadi gray. Untuk cara kerja dari fungsi ini yaitu citra grayscale itu sendiri citra digital yang memiliki satu nilai kanal. Jadi dari RGB itu sendiri nanti nilainya disamakan. Nah, untuk mengubah jadi dari citra RGB menjadi citra grayscale, maka konversi dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai R, G, dan B. Nah, nilai-nilai tersebut yang digunakan menunjukkan intensitas warna, sehingga nantinya akan mendapatkan warna abu-abu. Itu. Sedangkan gambar biner sendiri, jika kita membayangkan biner, yang kita bayangkan pasti angka 1 dan 0. Nah, seperti itu. Jadi gambar biner sendiri ini bisa juga disebut gambar black and white, karena warna yang tersedia untuk gambar biner ini hanyalah hitam dan putih. Nah, di mana putih itu menggambarkan angka 1 dan hitam itu angka 0. Nah, hal ini adalah alasan sendiri, yaitu karena gambar biner ini juga terhubung dengan gambar grayscale. Kenapa demikian? Karena gambar biner ini memerlukan nilai batas keabuan yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Nah, jadi pixel dari gambar biner, pixel dengan derajat keabuan lebih besar dari nilai batas yang ada akan diberi nilai 1, yang sehingga nantinya akan warna putih. Sedangkan gambar yang lebih rendah dari batas yang ada akan diberi nilai 0, sehingga ini akan berwarna hitam. Itu. Nah, terus gambar biner sendiri sangat bermanfaat. Nah, kenapa disebut bermanfaat? Karena fungsi dari binarisasi ini sendiri yaitu mempermudah proses pengenalan pola. Kenapa? Ya karena pola akan lebih mudah terdeteksi pada gambar yang hanya memiliki sedikit opsi warna. Karena gambar biner ini hanya terdapat 2 warna, yaitu hitam ataupun putih. Sedangkan gambar garis tepi ini sendiri, nah, gambar garis tepi ini cara kerjanya yaitu menggunakan di sini dari fungsi ini yaitu RGB to gray terlebih dahulu, kemudian dideteksi menggunakan metode Kenny. Nah, cara kerja dari deteksi tepi ini sendiri yaitu pada tepian objek dalam citra itu biasanya akan terdapat perbedaan intensitas kecerahan yang sangat ekstrim. Nah, pada bagian itu yang nantinya akan ditonjolkan. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan deteksi tepi. Nah, sedangkan metode Kenny ini sendiri itu metode deteksi tepi yang menggunakan Gaussian derivative kernel untuk menyaring noise. Jadi noise itu disaring terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil deteksi tepi yang lebih jelas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi fitur ini, ekstraksi fitur area dan perimeter. Nah, ini sangat dibutuhkan nantinya, bisa sebagai opsi untuk salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kematangan cabai. Area ini sendiri yaitu bisa disebut sebagai luas. Nah, nantinya bisa luas dari cabai. Nah, perimeter ini keliling. Area ini yaitu cara kerjanya itu jumlah pixel dalam objek. Nah, jadi secara simpelnya untuk menghitung luas dari suatu citra, jika kita ingin mencari area, maka yang dilakukan adalah menghitung jumlah pixel dalam objek tersebut. Nah, itu yang prinsip utama yang digunakan dalam area. Nah, sedangkan perimeter itu keliling. Nah, yaitu jumlah pixel sepanjang keliling ini, keliling dari objek. Perimeter atau keliling menyatakan panjang tepi suatu objek. Itu kenapa saya menggunakan area dan perimeter
dan juga red, green, blue yang digunakan dalam mengidentifikasi tingkat kematangan cabai. Nah, itu. Nah, selanjutnya histogram. Histogram ini apakah dibutuhkan atau tidak? Nah, tentu dibutuhkan. Histogram itu sendiri kan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Nah, tentunya histogram ini sendiri pada statistika itu kan digambarkan untuk mempermudah kita untuk melihat tabulasi data. Nah, seperti ini pada histogram pada citra digital ini untuk menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam satu citra. Nah, jadi itu sangat bermanfaat. Nah, sedangkan untuk implementasi, ini kan baru data, apakah ini bermanfaat untuk jika kita mengembangkan sistem deteksi tingkat kematangan cabai? Tentu. Nah, pada sebelumnya kan sudah saya bilang bahwa sistem ini tidak menganalisis, jadi hanya terfokus pada pengambilan data dari citra yang ada. Namun tentunya data-data ini, data-data yang didapat dari ekstraksi fitur maupun ekstraksi warna ini akan sangat dibutuhkan. Misalkan jika kita nanti mengembangkan sistem itu, bayangan saya akan seperti ini. Nah, jadi yang pertama yaitu menginput citra cabai seperti yang dilakukan sebelumnya. Jadi citra cabai diinput terlebih dahulu. Kemudian apakah citra sesuai? Jika citra tersebut tidak sesuai dengan format dari yang diinginkan, misalkan JPG, jika tidak, maka akan kembali diperintahkan untuk menginput citra yang benar sesuai format. Sedangkan jika sudah sesuai, maka kita akan menghitung nilai RGB dan ukuran cabai. Nah, nilai RGB citra dan ukuran cabai inilah modal utama kita yang sudah kita miliki, yaitu pada ekstraksi fitur dan ekstraksi warna ini. Nah, seperti ini. Ini yang sudah didapatkan ekstraksi fitur dan ekstraksi warna. Data inilah yang nantinya bisa dianalisis. Bagaimana caranya? Nah, langkah selanjutnya itu dengan hitung rentang kematangan. Kan kita sudah ada data nih. Nah, seperti ini misalkan. Data ini dari data red, green, blue, fitur area dan fitur parameter. Nah, pada data gambar citra cabai, nah di sini bisa dibandingkan terlebih dahulu. Jadi umumnya para petani kan mengidentifikasi cabai dengan melihatnya. Nah, jadi dibandingkan terlebih dahulu, cabai satu ini termasuk matang atau tidak. Oke, berdasarkan warna, oke, matang. Ditulis di sini matang. Selanjutnya citra kedua, apakah gambar ini matang atau tidak? Belum matang, ya udah ditulis belum matang. Sehingga dengan seterusnya juga dilakukan ditulis berdasarkan citra yang ada, jadi dibandingkan. Nah, itu nanti sebagai pembelajaran untuk sistem selanjutnya. Nah, misalkan ini sudah didapat matang berdasarkan warna, nanti berdasarkan data-data selanjutnya diidentifikasi bahwa rentang dari warna red sekian antara rentang sekian diidentifikasi sebagai matang. Jadi rentang red sekian, rentang green antara sekian dengan sekian, dan blue sekian-sekian ini diidentifikasi sebagai matang. Nah, itu nanti sebagai acuan setelah nanti di rata-rata dan dihitung rentangannya. Nah, begitu juga fitur area dan fitur parameter. Nah, tentunya cabai yang masih kecil juga udah matang itu bisa berbeda ukurannya. Nah, itulah nantinya jika kita sudah menentukan matang berdasarkan warna ini, barulah berdasarkan ukuran ini, jadi nantinya juga sangat berpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, setelah menghitung rentang kematangan, maka nantinya akan didapatkan hasil. Nah, seperti ini. Dan nanti sudah dianalisis. Jika sudah sesuai sistem nanti sudah berjalan, setelah selesai dianalisis dan diketahui hasilnya, apakah suatu citra cabai itu bisa dianggap sebagai cabai matang atau tidak, maka selanjutnya adalah apakah mendapatkan opsi, apakah data cabai akan ditambah, apakah kita akan menganalisis citra gambar yang lain. Jika tidak, maka selesai. Jika ya, maka kita akan kembali menginput citra cabai dari awal dan akan dilakukan analisis kembali dari suatu citra cabai. Nah, jika sudah tidak ada, barulah selesai nantinya. Nah, itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dikoreksi. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.